pembukaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara ceramah atau tausiah. Yang berikutnya, tanya jawab untuk para jamaah, baik yang tergabung melalui Zoom ataupun melalui radio jam berbicara. Untuk mengefektifkan waktu, marilah acara ini kita buka dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ilham Kholik. Kepada Saudara Ilham Kholik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
Saudara Ilham Holik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkatan kepada kita semua. Yaitu beranjak kepada acara yang kedua, sambutan dari Ketua DPD ITMI atau PD ITMI Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Harmonis Ahmad. Kepada Bapak Harmonis kami persilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan kudrat dan irada Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan kehendaknya, kita pada hari ini atau pada pagi ini telah dapat menyelenggarakan pengajian rutin bulanan DPD ITMI Kota Bandung yang selama ini kita adakan pengajian ini dari rumah ke rumah, baik pengurus maupun ke rumah-rumah anggota. Tetapi karena suasana yang terjadi pada saat ini, yaitu baik Indonesia maupun dunia pada umumnya yang sedang dilanda COVID-19, sehingga kita tidak bisa melaksanakan sebagaimana mestinya. Sedang jamaah pengajian DPD ITMI Kota Bandung khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang merilai pengajian kita ini. Teknologi yang dicapai oleh umat manusia sekarang ini di satu sisi sangat pesat, ya. Dari segala bidang, baik teknologi komunikasi, transportasi, senjata dan lain-lain sebagainya. Termasuk yang kita pergunakan sekarang ini adalah salah satu teknologi yang dicapai oleh umat manusia pada saat ini. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana abad 20 ini seperti ini, bagaimana kalau abad-abad selanjutnya atau 20 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu, ya. Karena yang kita rasakan sekarang ini tentu sekitar 30 tahun yang lalu belum pernah dibayangkan dan belum pernah kepikir bahwa kita bisa menikmati teknologi yang secanggih ini. Ya. Kita salah satu contoh yang belum pernah dirasakan dulu. Ya. Saya ingat waktu saya masih kecil dulu, pengantar tidur orang tua suka bercerita apa dongeng biasa atau berkaitan dengan agama. Kata orang tua begini, kalau di surga nanti kita nggak usah berteriak minta ini, minta itu. Termiang saja di hati kita, di pikiran kita, itu barang sudah sampai kepada kita. Nah, kemudian berlalu waktu demi waktu, sekitar tahun 2017, setelah Gojek atau Gosen ini ada, jadi saya memainkan dengan 2 jari, saya nggak usah berteriak panggil motor. Tetapi cukup dengan 2 jari, motor sudah sampai ke depan rumah. Nah, situ saya terpikir, terbayang kembali apa yang diceritakan oleh orang tua saya waktu masih kecil dulu. Yang terpikir oleh saya adalah, otak manusia saja bisa membuat seperti ini. Pingin makanan cukup mainkan 2 jari, sampai ke depan rumah kita.
bagaimana hebatnya yang membuat otak manusia. Ini yang terbayang oleh saya. Nah, saat-saat teknologi yang sungguh canggih yang telah dicapai oleh umat manusia sekarang ini, saat-saat itulah datang sebuah ayat. Nah, kita berbicara ayat, ada ayat-ayat yang tertulis, ada ayat-ayat yang tidak tertulis. Nah, salah satu ayat yang tidak tertulis yang diturunkan oleh Allah, yaitu adalah virus corona, COVID-19. Nah, dengan satu ayat ini saja, sehingga bisa meluluh lantakan segala sendi-sendi kehidupan. Ekonomi anjlok, sosial budaya hancur, bahkan agama pun terinikan, ibadah pun tersisihkan, sampai masjid ditutup. Ini belum pernah terbayang oleh kita. Namun demikian, kita hakul yakin bahwa ini bukan kebetulan, tetapi memang sudah ada tercatat di Lauh Mahfuz. Hanya kita saja yang merasakan yang tanda tanya begini begitu, tetapi ini sudah sunatullah, ya, sudah tercatat. Ya, oleh karena itu di samping pencapaian yang cukup hebat manusia, Allah mengingatkan kepada kita, sehebat apapun kita, harmonis. tapi kalau Allah mengatakan, kalau dengan Allah sekali dia Allah mengatakan kum fayakun, maka jadilah ia. Jadi untuk memperingatkan kepada kita, kita tidak boleh sombong. Karena pencapaian kita capai sekarang ini adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita catat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anggota DPD INMI Kota Bandung khususnya dan yang mendengar pada umumnya. Jadi inilah yang kita garis bawahi, sehebat apapun kita tetap manusia. Pada gilirannya kita tidak bisa apa-apa. Tetap la haula wala quwata illa billah. Sekian dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyelenggarakan, mensukseskan acara ini ya. Baik teknisinya, baik yang ikut ambillah ya. Segalanya, semuanya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harmonis selaku Ketua DPD IDMI Kota Bandung yang telah menyampaikan sambutannya, yaitu sambutan berikutnya dari Sohibul Bait yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Haji Syahril Laudesika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur alhamdulillah, Ikhwan akhwat dimanapun berada, baik yang ada di Merilai melalui radio bicara maupun di Zoom. Saya atas nama Sohibul Bait atau tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada PD IDMI atau pengurus daerah Ikatan Pendidikan Muslim Indonesia Kota Bandung yang telah mempercayai tempat kami sebagai salah satu pelaksanaan relay melalui Zoom pelaksanaan pengajian Ikatan Pendidikan Muslim Indonesia Kota Bandung. Semoga kita senantiasa diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, dan semoga kita senantiasa dibimbing ke jalan yang lurus, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya atas nama Sohibul Bait mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak terdapat kekurangan. Hanya sebagai manusia yang lemah, tentu saja tidak luput dari kesalahan itu, dan kalaupun ada lebihnya tidak lepas dari datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan juga selamat kepada semua yang bergabung melalui
Zoom meeting maupun jam bicara. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku lupa lihada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syahril. Berikutnya yaitu acara tausiah yang pada kesempatan kali ini yaitu akan disampaikan oleh Bapak Haji Yudisfar. Kepada Bapak Haji Yudisfar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saudara Ketua Pengurus Daerah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota Bandung serta jajarannya saya hormati. Saudara Ketua Majelis Pertimbangan Daerah atau Ketua Dewan Syuro, ini sekarang istilahnya Dewan Syuro dan jajarannya, beserta jajarannya yang saya hormati, anggota HIPMI Kota Bandung, khususnya jemaah yang hadir baik langsung ataupun secara virtual melalui Zoom, dan juga para pendengar radio streaming Jam Bicara di mana saja berada. Saya dengar kabarnya sudah sampai Singapura dan Brunei ya. Iya. Jadi kegiatan kita ini juga tidak mustahil relay oleh satu atau dua orang Singapura atau Brunei atau Malaysia. Yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, rezeki, ya rezeki itu bukan berarti dalam bentuk makanan saja, kesempatan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan bersilaturahmi itu juga salah satu rezeki. Kemudian kita juga perlu bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan. Sebab perlu saya informasikan, dan ini semoga menjadi budaya kita, sebelum pengajian dilaksanakan, kita juga harus mendoakan teman-teman kita. Yang pertama diantaranya adalah Ibu Romani. Ibu Romani bagi alumni Wiataguna tahun 90-an mungkin tahu. Istri dari Pak Asep Kurnia itu menderita kanker lidah. Mohon doanya. Ya, kanker lidah itu Ibu Romani. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas sedia kala.
Yang kedua, saudara kita ya yang sudah meninggal, semoga Allah menempatkannya di jannah, amin, yaitu Bapak Haji Amin Suharna dan Saudari Asti, juga saudara kita. Ya, yang ketiga adalah Bapak Aminullah, pengurus daerah IPMI Kota Mataram, Al-Hafidh gitu ya, sebetulnya beliau itu Al-Hafidh, hafal Quran. Dan salah satu anggota IPMI Jakarta Timur, dia bekerja di operator RSPAD, dia terpapar COVID. Jadi mohon kita doakan juga semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Sekarang dirawat di ruang isolasi RSPAD. Nah, bagi kita yang masih diberikan kesehatan, satu rezeki. Karena itu bahasa Sundanya jangan mampang mungkun. Jangan mentang-mentang sehat. Jadi karena ibadah medul. Karena kok ke ibadah males. Baru ketika kita ada kasusah, rajin, tahajud, segala macam gitu. Pas gue cager mau pokok. Ya, pas sudah sehat lupa. Ya, jadi nikmat sehat itu mahal, Bapak Ibu. Mungkin bisa dirasakan sekarang kalau untuk berobat, dokter udah mau menang 5.000, tidak akan dapat 5.000. Ya, rapid test saja sekarang walaupun semurah-murahnya 85.000. Kalau di bandara 400.000. Ya, belum swab. Swab itu paling murah katanya 500.000. Ya. Jadi kesehatan kita jangan dijaga karena cukup mahal. Yang bahayanya sudah mah kita tidak sehat, dari sisi fisik tidak sehat, akidah dan akhlaknya juga tidak sehat. Sehingga omongan, sikap, perilaku, bahasa Sundanya patojaiyah, bertolak belakang. Bohong jadi budaya, ngawadul jadi kudu, ya, bohong jadi keharusan, nipu jadi kewajiban, kan gitu. Itu mungkin sehat secara fisik iya, tapi sehat secara akidah, akhlak, komo karena syariat jauh. Itu yang harus kita hindari. Ini juga mahal. Bahkan keprihatinan kita sekarang adalah mudah-mudahan di kalangan ibu-ibu di sini tidak sampai demikian. Anak-anak sekarang itu, ya saya sering mengalami ya, sering tahu ya, suruh baca Quran dari hari-hari saya ada barang bisa. Itu. Ya. Jadi ketika sudah, maaf, mahasiswa, mahasiswi, sering saya temukan, maaf, judulnya berjilbab. Judulnya berjilbab. Tetapi ketika disuruh baca Quran,
dianggapnya orang tadi nanti gaul. Ya nggak usah dua orang. Ya, itu. Jadi itu yang sangat berbahaya. Ya, jadi itu yang sangat berbahaya. Kalau kita tidak memperbaiki kesehatan akidah. Karena nanti nganggapnya agama itu ya seperlunya saja. Enggak paruh. Jual toel bukan muhrim itu wajar katanya kan gitu. Gitu kan? Jadi atau misalnya cunihin itu wajar. Kemana? Ya, dan lain sebagainya. Itulah yang disebabkan karena Pelan-pelan tutupnya. akidah. Nah, apa sebabnya terjadi demikian? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini mengalami krisis dua hal. Satu, ilmu, dan kedua, iman. Yang utamanya kan itu. Ilmu tanpa iman, ya berarti segala sesuatunya hanya didasarkan pada akal, pikiran. Berbicaranya kan begitu. Karena itu ilmunya dipakai hanya berdasarkan pikiran. Sedangkan iman tanpa ilmu, ya itu juga salah. Bisa seperti ibaratkan berjalan di jalan yang belum kita tahu kemana-mana. Orang yang iman tanpa ilmu itu terlalu mudah memvonis kafir, Syiah, karena dia ikut-ikutan, karena ikut pemimpin, kultus individu jatuhnya. Ya, kultus individu jatuhnya. Jadi misalnya kalau kata pemimpin A tanpa disaring lagi dia ikut A. Karena sekarang kan kebanyakan begitu. Karena membela satu calon tertentu, pokoknya mah benar yang salah pokoknya bela. Itu tanpa ilmu namanya, tanpa ilmu dan keimanan. Sedangkan yang diharapkan oleh agama Islam itu, ajaran Islam itu mengajarkan umatnya pinter. Makanya kalau waktu taklim ya jangan ngobrol supaya tersimak, supaya ada bekasnya. Kalau ada taklim kemudian di belakangnya ada taklim di dalam taklim, ada pengajian di dalam pengajian, memang tidak akan membekas. Walaupun penceramahnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, heda berceramah itu. Anu ngalong di luar mangalong misalnya. Tarik ngaji pan urang teh. Tarik ngalong manggeus we atuh di tempat ngalong, maksud saya begitu. Benar. Gitu. Memang di dalam hadis itu kan ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Wa in kanat hijratuhu ila azwajihi au ila ma hajara ilaihi. Jadi sesungguhnya segala sesuatu itu karena niat, dan Allah itu akan menilai apa yang dia niatkan. Contohnya waktu itu barang siapa yang hijrah karena Allah maka akan dapat pahala dari Allah. Tapi barang siapa yang hijrah itu karena istri misalnya, maka ya pahalanya hanya karena istri, nggak dapat pahala hijrah. Apakah kita mau begitu setiap pengajian? Nah, itu. Jadi syarat menuntut ilmu dimanapun adalah kesungguhan. Konsentrasi sehingga ada bekas. Ya, nempel ilmu teh. Gitu. Sekali lagi, walaupun penceramahnya hebat, tapi kalau kemudian hadirinnya itu anu ngarujak, misalnya ceramah misalnya gitu, ya tidak akan nempel. Nah, ini juga krisis. Ya, jadi kita bisa menilai kan, kenapa pengajian ramai di mana-mana, ayat maksiat anggar ayat, itunya. Salah satunya di antaranya begini. Waktu ngaji tapi jadi rekumahan nempel tuh. Satu itu. Yang kedua, orang yang bergerak tanpa ilmu itu seperti ada dalam kisah. Ini mungkin ada yang pernah dengar kisah antara anak, bapak, dan onta. Ya, satu saat si bapak itu sama si anak perjalanan pakai onta. Ini nama onta, nanti pertamanya ontanya itu disuruh jalan, dituntun sama anaknya, sama bapak. Masuk di satu kampung, kata orang kampung, nah bapaknya anak tadi apa pikirannya, padahal mah dinaikin aja capek-capek, gitu kan? Karena untuk mendengar omongan, akhirnya mereka berunding. Nah kalau begitu mah, nah nanti pada kampung berikutnya kamu yang naik biar bapak yang nuntun sama onta. Masuk di satu kampung, dinaikilah onta itu, suku anak. Ada omongan nggak dari orang kampung? Ada. Si anaknya kurang ajar. Hormat napisan. Capek. Bapak mah nuntun onta, hari anaknya ngenah-ngenah naik onta. Gitu kan? Ya. Nah, lalu kemudian begitu keluar dari kampung itu, ya kan? Anak itu kemudian sama bapaknya ngomong, Pak, nah, gering cekurang kampung itu mah saya diomong ke dia. Kumaha tuh? Udah sekarang mah bapaknya saja yang naik, Bapak. Lalu kamu? Nah, sekarang kamu yang nuntun. Ya, jadi perjalanan day-nya sampai ke satu kampung. Sampai ke satu kampung. Kemudian di kampung itu kan melewati kampung ya. Nah, apa kata penghuni kampungnya? Bapak teh meni karunya anak-anak, gitu kan? Jadi bilang kan, anak nuntun ya bapak ngenah-ngenah, kita tuh kalau sekolah pangelehan kan gitu. Nah, kudu kumaha kan gitu akhirnya. Begitu di kampung berikut itu kumaha, salah. Geus aya nama kieu, kumaha lamun ayeuna mah orang punggu we cenah onta kuduaan kan gitunya. Orang gotong we kuduaan onta teh. Begitu itu. Jadi digotong kita onta kuduaan kabayang eta ngagotong onta ya. Nah, begitu masuk kampung, kata orang kampung apa? I bapak jeung anak teh ge, oh naon cenah ngagotong onta. Jadi manusia mah benar diomongkeun, salah diomongkeun. Kenapa? Karena memang kadang-kadang
tidak mengutamakan ilmu dan iman, tetapi kadang-kadang rasa. Ya, itu contoh kasus onta anak dan bapak. Sok dongeng tentang anak dan anak. Tidak apa-apa ya. Itu. Jadi pentingnya ilmu itu di situ. Ya. Makanya program ITMIK itu sekarang adalah peningkatan sumber daya manusia, terutama anggota. Jadi 10.000 kali rencana, kadang-kadang di satu jamaah, di satu organisasi itu suka gagal karena memang sumber daya. Nah, sumber daya ini salah satunya kalau dalam Islam itu kan yang ditekankan pada pertama akidah. Ya, masih banyak orang Islam yang lebih menghamba kepada selain Allah, baik disadari ataupun tidak. Kenapa? Misalnya, Gus Buku sudah jelas percaya kepada yang gitu ya. Terjemahan batu akik, percaya ke batu akik kan gitu. Ya, lagi zaman apa namanya dulu sering ada musibah, wah banyak pertebaran berita, wah mungkin seluruh penghuni gunung berapi itu katanya ngamuk sehingga mereka bermusyawarah untuk memberi peringatan. Ya kan gitu. Tapi banyak yang percaya itu. Lorok Kidul. Lorok Kidul. Ya, itu sama begitu. Ya, itu apa? Krisis dari sisi akidah. Ya, sampai ke dulu itu sebelum Ibu Tien Soeharto meninggal, ada rakyat ngimpi ketemu sama apa? Nah, itu diceritakan akhirnya apa? Di seluruh instansi pemerintah itu diwajibkan masak nasi kuning. Ingat saya waktu masih kecil. Ya. Itu ya. Jadi krisis akidah ini. Nah, sekarang juga ini awal-awal corona. Ada kan yang ngirim berita corona itu berasal dari kata kurun katanya, dari Al-Qur'an katanya. Ini kan tanpa ilmu sebarluaskan itu. Gitu. Jadi pentingnya ilmu terutama dari sisi akidah. Dan yang mendasari adalah keimanan. Kalau orang imannya sudah baik, tentu tidak mudah tergelincir. Gini ya, saya kasih patokan bahwa ketika kita menjadikan standar sesuatu itu, kalau Islam patokannya terganggu tidak akidah kita. Itu yang harus diutamakan. Ya, misalnya ada orang yang melakukan sesuatu, nggak ganggu akidah gitu lah. Ganggu nggak kita waktu akidah keimanan? Kalau tidak terganggu, baru pada patokan yang lain. Misalnya ketentraman masyarakat itu boleh, budaya boleh. Tapi yang penting akidah dulu. Kita kan dibalik. Hari soal akidah mau ngomong, masalah iman masing-masing, gitu kan? Tapi masalah dua lain yang tidak ada kaitannya budaya, wah nomor satu. Ajaran pila kadar saya ulang tahun anu langsung pada protes. Padahal dari sisi akidah itu pengaruh. Jadi itu ya, akidah dulu yang harus ditekankan. Ya, itu. Yang kedua, baru sesudah akidah, baru di sisi ubudiyah, ibadah.
Jadi kalau dalam kaifiat peribadatan yang harus dalam patokan itu bukan karena ramenya. Ini harus ditekankan. Jadi ibadah itu kadang-kadang kita mah disebut afdol kalau rame. Lamun ada di masjid sing jerowo itu disebut afdol. Padahal kita tahu bahwa Allah mah Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Makanya Allah Maha mendengar kudu gogorowokan. Masa mesti kita teriak-teriak? Mustafa balik mah, oh nah gitu. Iya. Beri itu. Padahal itu tidak perlu. Yang harus kita pertanyakan kalau dari sisi ubudiyah itu ada atau tidaknya perintah. Kalau ibadah mah kan gitu. Asalnya ibadah itu tidak boleh. Ya, perhatikan. Asalnya ibadah itu tidak boleh. Tetapi menjadi boleh kalau ada dalil yang memerintahkan. Itu rumusnya begitu. Ya, misalnya sholat. Adanya perintah sholat ketika turun aqimis sholat. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Atau ada lagi kemudian perintah agama aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in misalnya. Itu perintah yang jelas. Nah, karena perintah jelas itu, maka sholatnya juga harus kita ikuti sesuai sama perintah. Itu contoh ibadah. Ya. Misalnya pada ibadah saum. Saum itu kan yang wajib dalam surah Al-Baqarah perintahnya. Ayat 183. Itu perintahnya jelas. Kemudian saum Syawal, saum Bayab ya, saum 3, 14, 15. 13, 14, 15, kemudian Senin Kemis, dan lain-lainnya ada yang perintahnya. Kalau tidak ada, saum mutih, ya, 40 hari 40 puting, misalnya, itu mah tidak ada. Itu saum dia. Gitu. Ya. Itu ya. Jadi, boleh diaya-ayakan misalnya. Kalau ibadah begitu, ada atau tidak dalilnya. Nah, dalil itu sahih atau tidak. Misalnya sholat sunnah qobliyah di waktu maghrib, memang itu ada, tapi lemah. Jadi tidak perlu sholat sunnah qobliyah maghrib karena dalilnya lemah. Ya, begitu. Jadi kalau tidak ada, mengada-adakan, baru itu kita sebut bid'ah. Jadi yang namanya bid'ah itu dalam kaitan ibadah ya. Jadi jangan pakai mikrofon bid'ah, misalnya bukan begitu. Pakai handphone bid'ah, bukan. Bid'ah itu dalam kaitannya dengan ibadah. Nah ini kabeh kudu ilmu, makanya ilmu nak kudu mateng. Speaker mah pakai Speaker mah dunia itu mah. dunia, gitu ya. Jadi makanya pakai ilmu di sini. Nah, ilmunya supaya nerap, makanya setiap pengajian diperhatikan. Yang berikutnya adalah sesudah ubudiyah baru muamalah. Muamalah itu pergaulan lah, interaksi. Hubungan sosial, termasuk akhlak, cara berbicara. Ya kan aturannya dengan Islam. Itu cara bersikap, cara jual beli, ada aturannya. Nah, ilmu itu bisa disusuri dengan salah satunya dengan taklid. Nah, baru kesananya tentang yang lain. Jadi rujukan kita itu. Kali lagi yang paling penting adalah akidah yang harus diutamakan, kemudian ubudiyah, baru kesananya muamalah, munakahat dan yang lainnya.
Itu untuk panduan kita. Dan kalau seorang muslim ya minimal ya memahami 1/4 saja tentang itu bagus. Ya, 1/4 saja. Terutama soal akidah dan ubudiyah yang dipentingkan. Akidah dan ubudiyah. Karena akidah ini menyangkut nantinya kepada interaksi juga. Kadang-kadang kita secara tidak langsung kayak acara Valentine pipilueun. Iya kan? Adik kasih sayang. Pipilueun malah coklat. Nah, ada lagi acara ulang tahun punten ini saya sindir ya. Mari kita tiup lilinnya nih ya. Tiup lilinnya sekarang juga misalnya gitu kan. Iya. Ya. Itu jadi itu saya katakan itu pilun. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya ada tidak. Perintah dalam ajarannya, perintahnya ada tidak. Pak, itu mah syukuran. Beda deui atuh. Jadi jangan kadang-kadang supaya melegalkan dalil segala sesuatu disebut syukuran. Tahun baru disebut syukuran. Sampai sapu penting disebut syukuran gitu. Data yang ngalarang kan. Data gitu ya. Ya kalau 17 Agustus itu kalau dalam aturan Islam itu dia tidak diperintahkan. Hanya silakan saja dari sisi muamalah kita larinya kan. Sebab kalau kita tidak mau ikut terutama bagi ASN, waduh dicirian kan begitu. Ya. Dipindah, dimutasi nantinya. Itu dari sisi muamalah. Tapi artinya apapun itu kita harus tahu ilmunya. Ulah satu turut munding, jangan ikut-ikutan. Ya, sebab kalau kita bisa memahami ilmu, apalagi dilandasi iman, maka itulah yang dimaksud dengan yarfa'illah, Allah mengangkat, bukan telah ya, tapi mengangkat atau akan mengangkat. Fi'ilnya ini kan mudhari. Fi'il mudhari itu bisa hal, bisa hadir, bisa istiqbal, bisa sedang, bisa akan. Ya kan? Yarfa'i dari rafa'a, mengangkat. Yarfa'u karena bertemu dengan huruf kasroh, karena bertemu dengan alif lam, maka si sukunnya itu menjadi berbunyi kasroh. Yarfa'illah. Itu kalau uraian tata bahasanya nanti panjangnya bisa 70 SKS dan gitu. Jadi yarfa'illah, Allah akan mengangkat siapa? Alladzi na'amanu, orang yang beriman. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu. Apa yang diangkatnya? Derajat kehormatannya. Jadi marilah kita menjadi orang yang terhormat dari sisi pandangan Allah dengan lebih memperdalam ilmu dan keimanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan saya mengajak pada seluruh jajaran ITMI, juga para pendengar Radio Jam Bicara, untuk lebih meningkatkan ilmu dan iman supaya amal kita lebih baik lagi. Sebab alladzina dalam surah Al-Mulk itu kan ahsanu amala. Jadi bukan baik banyaknya amal, tetapi baiknya amal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Kus, Kang Sirwan. Kang
Sirwan, silahkan dinyalakan. Di unmute my audio. Masih ada. Iya, Ya. masuk. Silahkan. Baik. Terima Bang kasih. Sirwan, Bang Sirwan. Ya. Sebelum ini kita juga ada ya hadir ya di pengajian kita ini Ibu Siti dari Yansur Gubernur. Nah, di bagian ini ya dari Gubernur, Bu Siti nama beliau. Lanjut. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Iya Bu, Haji makasih Bu. Terima kasih undangannya. Iya Bu. Yang telah menyampaikan materinya. Kami mengucapkan jazakallah khairan katsiran kepada anggota DPD IDMI Kota Bandung yang mendengarkan melalui radio atau melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, yang ingin bertanya kepada pemateri yaitu Bapak Yudiusfar, boleh dipersilahkan baik melalui radio, mungkin nanti melalui radio nomornya akan disebutkan oleh Kang PI, dan melalui Zoom akan di-setting nanti oleh Bapak Heri Mujianto. Kepada teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, sambil nunggu yang di meeting room atau di radio. Ya. Mungkin yang di DPD dulu boleh. Ya. Yang hadir dulu boleh. Menunggu yang di aplikasi Weki Mudoro yang bicara. Segala sesuatu tergantung pada niat. Dan kalau niatnya karena Allah akan berpahala, tapi yang lain tidak Allah itu nol ya. Tapi itu pertama begini, kalau di suatu negeri itu miskin, lalu mencari nafkah, mencari kehidupan di negeri ini, Insya Allah suasana kasih. Ternyata lain ya, bukan karena itu ternyata ingin memperbaiki kehidupan. Nah, lalu deklarasikan hadis itu bagaimana? Apakah tetap pahalanya akan dapat? Karena di negeri sendiri bisa di Bandung miskin terus susah pegawaian. Nah, kita ada saudara di mana gitu, sekarang sana. Di negeri ikut jadi itu bagaimana? Baik. Dengan pertanyaannya bagus sekali. Jadi hadis tadi itu ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, karena hijratuhu wa rasulih dan seterusnya, itu menggambarkan bahwa Allah akan mencatat niat segala sesuatu itu karena Allah atau bukan. Ya, masalah perbuatannya tentu tidak jadi soal, apalagi niat itu adalah untuk membiayai misalnya keluarganya. Nah, itu kan kewajiban sebagai seorang suami misalnya, kalau rumah tangga, atau untuk diri sendiri misalnya. Dalam Islam itu sebenarnya mengajarkan bahwa kita jangan selalu tergantung sama orang lain, harus mandiri. Itu Islam mengajarkan. Jadi bagus. Tentu saja perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang diridhoi Allah ya. Jadi makna dari itu semua, niatnya karena Allah, ya perbuatannya juga harus diridhoi Allah, yang diridhoi Allah. Bukan berarti kemudian kita pekerja di rumah bordil misalnya, maaf, atau di tempat prostitusi, tapi ini karena Allah misalnya, nggak bisa. Ya orang kan suka begitu. Saya mau merampok tapi pakai bismillah, sugan diridhoi ku Allah. Ya nggak bisa itu.
Ya, jadi atau yang lain lah ya, itu tidak boleh mencuri orang kaya karena lalu disebarkan untuk orang-orang miskin. Kan itu juga bagus, itu nggak bisa. Konsep seperti itu awalnya dari cerita Robin Hood. Jadi Robin Hood itu seorang penentang pemerintah. Nah, karena pemerintah itu terlalu kaya, sementara masyarakatnya miskin, lalu dia kemudian mencari jalan dengan cara merampok orang-orang kaya, dan hasil rampokannya dibagi-bagikan ke rakyat miskin. Cek akal manusia mah bagus gitu kan ya. Tapi dalam ajaran Islam ya nggak bisa begitu, nggak boleh. Prosesnya nggak benar. Jadi juga sama, ya. Kalau tadi yang disebutkan Pak Unan itu kan niatnya untuk menghidupi keluarga. Ya tentu saja untuk menghidupi keluarga ini perintah Allah itu. Atau niatnya untuk melepaskan ketergantungan. Sama juga. Melepaskan ketergantungan itu perintah dari Allah. Ya, begitu. Jadi perintahnya Pak Unan. Jadi itu tidak apa-apa. Sepanjang antara perbuatan dan niat itu tetap diridhoi Allah dan karena Allah. Berbanding lurus. Nah, begitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Unan ya. Baik, masih ada yang di ruangan yang hadir yang ingin bertanya? Saya Susira Kudri dari Batu Minjak, dari Badung Soang. Ada yang mau saya tanyakan ke Pak Ustadz tentang bermuamalah, Ustadz. Saya Pak bimbang dan malah memutuskan untuk menghindar dari muamalah, dari pergaulan tersebut. Tadi Ustadz katakan di pemaparan di awal, kan kalau bermuamalah pun ada aturannya di Islam ya. Sedangkan di pergaulan saya terutama jadi berhadapan dengan orang-orang yang cara berbicara, cara ini tidak pakai aturan. Kalau kita selalu bergaul dengan bahwa, tapi kalau kita tetap seperti kita yang biasa yang kita ikuti aturan dari Islam, kita dianggapnya jaim atau apa ya? Alim. Jadi sebaiknya gimana? Apakah mendingan kita menghindar saja atau tetap di situ dengan kekhawatiran kita takut terbawa atau gimana sebaiknya? Atau kita berikan dalil atau gimana? Agar tetap kita istiqomah dengan niat kita ingin melakukan apa? Mengikuti aturan Islam dalam bermuamalah. Mungkin cukup. Baik, terima kasih. Ini rujukannya salah satunya di surat Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Jadi pada ayat itu dijelaskan ini seruan kepada manusia. Hai sekalian manusia, inna hurufnya ini taukid. Taukid itu penegasan, menunjukkan benar-benar, sungguh. Inna khalaqnakum, sungguhnya telah aku jadikan kalian min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki yaitu Adam alaihissalam, wa untha dan perempuan.
Kemudian berproses waja'alnakum qabaila asyu'ubahu wa qabaila lita'arafu. Dan kemudian dari dua orang manusia menjadi keluarga, dari keluarga menjadi masyarakat, masyarakat itu kemudian menjadi suku, ya, bangsa. Tujuannya untuk apa nih? Allah sudah lita'arafu, untuk ta'aruf, saling mengenal. Jadi dari ini saja mengisyaratkan kita tidak boleh menutup diri, Bu. Ini firman Allah, Bu, ya. Jadi lita'arafu. Jangan khawatir. Inna akramakum, nah ini kan sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi kalian, ya, inna akramakum indallah, di sisi Allah, atqakum, orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Jadi sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Artinya, maknanya, Bu, kita tidak perlu menutup diri, menghindar 100% juga tidak. Karena memang sudah merupakan sunnatullah, manusia itu harus berinteraksi. Hanya tentu saja, kalau kita ingin bertakwa, kan kita harus ikut koridor Islam. Koridor Islam itu misalnya, kalau kira-kira lingkungannya itu tidak bisa terkendali, ya kita bergaul seperlunya saja. Tapi jangan menutup diri, Bu. Ya, menutup diri. Misalnya, kalau ketika pembicaraan itu sudah cara bicaranya lingkungan itu kasar, keras, kotor, ya jangan kita ikuti. Atau kalau mungkin kita ingatkan. Misalnya, ada pemuda politik, misalnya gitu kan, atau istomah. Ya, kalau mereka tidak mengindahkan, ya sudah. Kita tidak perlu marah. Kita yang penting tidak berdosa karena sudah mengingatkan. Itu, Bu, contohnya. Jadi, atau perilaku masyarakat sekarang kan mungkin ada yang hedon, ya. Nah, tuh, resep karena glamor. Hidup glamor gitu kan, hedon. Ya, Islam tidak mengajarkan hedon, tidak boleh. Ya, nah itu jangan kita ikuti. Termasuk misalnya tata cara, ini maaf, karena ini yang sering kita ulang tahun, ya. Beda dengan kalau bersyukur, boleh syukuran atau tahadus bin nikmah. Nah, itu kalau ada rezeki boleh. Tapi kalau kemudian ulang tahun, ajret-ajretan dalam rangka syukuran, kita nyambung. Sebab ada ayat Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Ingatlah ketika Allah memperingatkan kepada Tuhanmu, memberikan kepadamu, barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan tambah nikmatku padamu, dan barang siapa yang berkubur, niscaya adabku sangat pedih. Jadi yang dimaksud dengan bersyukur di sini, satu, tidak harus dengan pesta pora, tapi menerima. Orang dipaparinan rezeki ayeuna kan 3.000 dengan usaha yang maksimal. Sudah, jangan mutu. Nah, memang kalau kan gitu, ya. Atau misalnya kita hari ini ikhtiar kita kurang memenuhi harapan. Ya sudah, kita sudah ikhtiar kan? Gitu. Jangan kemudian doa adil Gusti Allah teh batu mamunang adil. Itu yang dia. Nah, itu yang dimaksud dengan kufur. Apalagi kalau dalihnya syukuran, tapi kemudian dipakai dengan boya-boya, pesta pora, ya. Kemudian wah sampai ke maksiat, nauzubillahi dzalik itu. Nah, itu namanya masuk dalam kufur, dan itu inna adzabi
lasyadid. Ini yang akan dilaknat oleh Allah. Nauzubillah. Jadi prinsipnya Bu, berinteraksi itu sunatullah ya. Jadi satu keharusan. Ya, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk diam di gua-gua, bersemedi. Itu tidak ada dalam ajaran Islam itu. Ya, nyumput di leuweung, tapa berata 40 poin, 40 peting. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Kemudian apalagi menjadi maung, ya, itu tidak ada dalam ajaran Islam. Iya, ya, begitu kan? Nah, jadi itu ya, Islam tidak mengajarkan umatnya menyepi. Tetapi Islam juga tidak mengajarkan umatnya berlebihan, mentang-mentang terbuka, segalanya dibuka. Ya, ya, itu. Jadi tidak mengajarkan begitu. Karena Islam adalah agama yang mengajar umatnya untuk seimbang. Itu ya. Satu lagi kenapa? Silakan. Kalau untuk acara Ya. apakah boleh kita tidak hadir kalau diundang? Ya, ini pertanyaan bagus ini memang. Karena kadang-kadang yang begitu tuh, aduh nggak enak ke teman gitu ya. Nggak ngado lagi. Nggak bisa niup lilin lagi kan? Ya. Sebetulnya kalau alasan sekarang sih gampang, lagi corona. Ya kan? Gitu. Kalau alasan sekarang gampang. Ya begini. Kita kasih ketahui, kita kasih pemahaman sama mereka. Ya. Misalnya kalau ada seorang dai yang pernah kita diundang syukuran ulang tahunan, dia datang. Tapi ketika ceramah dia jelaskan bahwa ulang tahun itu menang gitu kan. Aya anu gitu. Memang resikonya si penceramah teh jadi undang-undang deui. Tapi enggak apa-apa. Nah, jadi ibu juga boleh pakai tar begitu. Datang. Nah, nanti ngomongnya jangan digantawang di harapan balare aja jangan. Diajak ngobrol gitu. Kasih tahu. Gimana enggak usah gini ya. Kenapa? Ulang tahun itu enggak ada loh ajarannya. Nah gitu kan, dijelaskan itu ya. Nah itu saya pikir yang lain bisa ada yang nanya. Silakan. Silakan Mbak Sirwan. Tadi sebentar ada Pak Koko Kaban yang lain mic. Silakan Pak Koko. Ya, mau nanya nih Pak Ustadz. Ini hubungannya dengan apa? Dengaran nggak Pak Ustadz? Ya, sudah. Ya, jadi ini hubungannya dengan keutamaan menegakkan sholat tepat pada waktu. Nah, bersamaan dengan itu kadang karena kita ini sebagai pemijat, kira-kira 15 menit mau maghrib, misalnya datang pasien ini, nggak tahu nih apakah rezeki dari Allah atau rezeki dari mana, saya nggak tahu ya. Kok bisa datangnya 15 menit menjelang maghrib gitu. Nah ini ketika dia datang ini saya sering ragu nih apakah memang ngambil rezeki atau menunggu sholat waktunya. Sementara kalau tunggu 15 menit sekali ini pasien pergi lagi. Untuk memutuskan itu kadang-kadang saya ragu Pak Ustadz. Itu coba gimana kira-kira lebih baiknya nih. Terima kasih. Baik. Sudah tertangkap pertanyaannya. Jadi masalah ayah pasien, ya, pasien menjelang waktu sholat. Yang dikasih contoh Pak Koko itu sholat maghrib. Ya, sementara mungkin kita nunggu dari pagi dapat pasien, gitu kan? Ya betul. Begini, yang lain
yang definitif dulu. Dibetulin. Ya. Jadi pertama kita bicara soal waktu sholat. Waktu sholat itu kan misalnya kalau maghrib taruhlah dari jam 6 sampai jam 7 sejam. Pasien datang, kalau kita pijat ini pasti lewat, apalagi mintanya 2 jam. Ya kan? Maka kalau bagi saya, karena sholat adalah perintah Allah, suruh nunggu pasiennya 15 menit. Kalau tidak mau ya tidak usah diambil. Tapi kalau pasiennya itu datangnya pas Isya, kan waktu Isya panjang Pak ya. Nah, waktu Isya panjang. Saya pikir sebetulnya tidak apa-apa, hanya dari sisi etika, nah itu mendahulukan kahayang manusia ketimbang perintah Allah. Kalau saya tetap suruh nunggu, Pak sebentar, saya sholat dulu 15 menit. Ketika pengalaman jadi mahasiswa. Tahun 94 dan 97. Ya, 94 di Cibolera, 97 gimana pokoknya 97. Ya, itu. Jadi itu yang saya amalkan, Pak. Jadi kita memang di sini harus cerdas-cerdas ya, mengetahui per waktu sholat itu panjangnya berapa. Satu itu, kedua bagaimana rasa etika kita kepada Allah. Jadi kalau perintahnya itu ketikanya datangnya pasiennya itu habis Isya, memang Isya itu panjang. Begitu. Tapi kalau mau maghrib, ya memang kan sebentar waktu maghrib itu. Tapi terlepas daripada itu semua, kalau pasiennya lebih siap diajak kompromi, Pak tunggu dulu Pak ya. Kan pasien butuh ya. Nah jangan orang kadang-kadang butuh rezeki gitu. Akan lebih baik kalau kita dahulukan sholat. Sebab sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perintahnya dikatakan ayo afdhalul amal. Manakah amal yang utama? Dia dikatakan as-shalah. Salatu ala waktiha. Begitu Pak Koko, semoga bisa mencari rujukan yang lain kalau kurang puas. Silakan. Terima kasih. Ada lagi? Ini yang di radio ada trouble jaringan internet, jadi untuk di kayaknya terputus. Jadi silakan yang di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, silakan. Silakan. Silakan Pak Ako pertanyaannya. Mana Pak Ako ini? Silakan Pak Asep Kosasih pertanyaannya Pak. Kehilangan sinyal dia. Putus sepertinya Pak koneksinya Pak. Boleh yang lain silakan. Yang baik melalui radio atau Zoom meeting. Radio terputus Pak. Radio putus. Melalui Zoom aja siapa ya? Sambung tidak sekarang? Sudah Pak. Ya, Pak Ako, silakan pertanyaannya Pak Ako. Ini Pak, berkaitan dengan sekarang yang akan kita jelang itu ada tahun baru Islam ya. Nah, apakah menurut syariat Islam itu apa yang disunahkan Pak? Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Ako, silakan dijawab Pak Yudi. Kadang-kadang orang beranggapan bahwa ini mah tahun baru Islam.
Padahal pertanyaannya kembali dari sisi ibadah itu ayah itu perintah kan gitu. Jadi sekali lagi ya, ada tidak perintahnya? Mau tahun baru Islam, mau tahun baru bukan Islam, tidak ada perintah. Saya berikan ilustrasi, kapan tahun baru Islam itu mulai penanggalan Islam? Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Sekitar tahun 31 sampai dengan 41 Hijriah. 10 tahun. Kenapa? Sejarahnya begini. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu, hubungan Daulah Islamiyah di Madinah, negara Islam di Madinah dengan negara-negara lain sudah banyak. Selain itu juga kegiatan korespondensi surat menyurat sudah banyak. Ya. Sudah sering. Satu saat Khalifah itu memerlukan. Nah, ketika dicari susah. Kenapa? Karena tidak ada tanggalnya. Tanggal kapan? Nah, akhirnya untuk mengatasi itu bermusyawarahlah para ahli falak, ya. Akhirnya menetapkan perlu adanya penanggalan Islam. Nah, penanggalan Islam itu kalau penanggalan Romawi atau penanggalan Gregorian namanya ya, Romawi itu Gregorian. Karena yang menetapkannya adalah Paus Gregorius III. Ya. Nah, sementara penanggalan Romawi itu didasarkan pada peredaran matahari. Yang panjangnya kalau setahun itu 365 hari. Ya, terhitung pokoknya dengan kabisat segala lah ya. 52 minggu. Sedangkan kalau penanggalan Islam didasarkan pada perputaran atau peredaran bulan. Nah, makanya terkenal juga dengan penanggalan Komariah. Nah, itu. Nah, kemudian penanggalan Komariah itu didasarkan peredaran bulan, panjangnya 1 tahun itu sekitar 354 hari. Ya, di penanggalan Islam antara 29 atau 30. Tidak ada yang 31 dalam penanggalan Islam. Itu. Nah, karena itu berlaku pada masa Khalifah bin Umar bin Khattab, diawali dengan apa nama ininya? Tahun Hijriah. Penanggalan Hijriah. Awal bulannya 1 Muharram. Nah, kemudian boleh nggak kita memperingati? Ada tidak peringatannya? Tidak ada perintah. Jadi tidak ada perintah menyelenggarakan kegiatan Tahun Baru Islam. Pada zaman Khalifah Umar juga tidak diperingati. Makanya Khalifah Umar ente, ayo orang menanti mana? Gitu, ya. Jadi dari sisi apakah ada perintahnya, walaupun itu Tahun Baru Islam, tidak ada. Ya, maka kalau yang lain punya pandangan dengan alasan muamalah atau apa-apa, tetapi kalau rujukannya dari perintah Islam itu tidak ada. Jadi mohon diberikan pengertian kepada teman-teman. Makanya khususnya di ITMI, mungkin sebagian menanyakan, hanya di ITMI perayaan hari jadi, gitu kan? Pada ulang tahun seperti di komunitas lain. Ya, karena ITMI menganggap kalau tidak ada perintah dari Allah, ulahnya yang mana? Ya. Maka kalau organisasi lain kok ada, itu nggak tahu saya mah gitu kan. Dari ITMI memang begitu. Kok di ITMI nggak ada milad misalnya ya, nggak ada harlah gitu ya, hari lahir. Ya, karena tidak ada perintah.
Begitu? Terima kasih. Silakan di meeting room bagi yang masih ingin bertanya. Masih ada yang di Zoom yang ingin bertanya? Barangkali kesempatan untuk bertanya kita berikan untuk Ibu Siti dari kantor gubernur. Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan Ibu. Mangga Ibu. Penginten di terakhir Eva Abdi. Oh terakhir ya? Oh ya. Oh ya, siap. Baik. Kalau ada yang mau bertanya silakan, satu lagi. Satu lagi khusus yang di Mizum ya. Radio terputus Pak Heri ya? Ya, radionya terputus. Ya, kalau nggak ada lagi, ya berarti silakan Bu. Sudah nggak ada lagi yang bertanya Bu. Barangkali ada hal yang pertama saya menyampaikan terima kasih Bu, meskipun secara langsung maupun tidak langsung saya sebetulnya belum pernah berkomunikasi dengan Ibu, hanya saya udah lama menyimpan nomor Ibu. Tadi pagi itu saya share ke situ. Termasuk Ibu Eli yang dari Dinsos provinsi maupun Bu Dewi Dinsos provinsi saya kirim tadi. Kebetulan alhamdulillah terima kasih Ibu yang ada waktu untuk hadir menyaksikan pengajian DPD ITMI Kota Bandung. Barangkali ada hal-hal yang perlu Ibu sampaikan, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Apaan? Oh, ada. Ya, jadi Pak. Silakan. Ada suaranya. Terima kasih Pak waktunya. Ya, mangga Ibu. Mangga Bu. Suaranya belum tercopy Bu. Belum keluar suaranya Bu. Urusan hilang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa berkumpul di majelis yang berbahagia ini. Terima kasih atas undangannya kepada ITMI Kota Bandung. Mudah-mudahan kemuliaan majelis ini yang sudah semangat melaksanakan kegiatan positif ini mendapat ridho Allah. Amin. Amin. Saya sangat bangga bahwa pada pandemi COVID ini tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu peserta majelis ITMI Kota Bandung tetap melaksanakan pengajian ini dengan memanfaatkan teknologi digital. Sehingga silaturahmi majelis tidak terputus ya Pak ya. Iya Bu. Ya. Apresiasi Pak pada penyelenggara jajaran pengurus ITMI Kota Bandung beserta hadirin semua. Mudah-mudahan berkah Allah senantiasa memberi kemudahan bagi setiap ikhtiar positif kita Pak. Amin. Amin. Kedepannya saya berharap kegiatan positif ini tetap berjalan Pak. Iya, Pandemi COVID memang memberi banyak dampak terhadap berbagai kehidupan. Yang menjadi harapan kami mungkin saat ini karena saking terharu dan semangatnya saya tidak ini Pak, tidak akan menyampaikan pertanyaan dulu karena emang ini cuman hanya akan menyampaikan bahwa di saat pandemi COVID ini saya bangga gitu ya. Bapak-bapak masih bisa mengikuti melanjutkan kegiatan, memanfaatkan teknologi digital seperti yang disarankan oleh pemerintah. Menjadi harapan kami program pemerintah dalam rangka AKB ini dengan protokoler kesehatannya menjadikan kita tetap berkiprah kembali dalam berkegiatan sosial
sebagai upaya agar ekonomi masyarakat dapat berjalan kembali gitu Pak. Janten Bapak-bapak Ibu majelis taklim ini AKB mangga sadaya tiasa berkiprah dalam kehidupan bersosial, tapi tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Kalau terus kegiatan ayeuna bisa dilaksanakan di tengah pandemi, tapi dengan cara virtual itu kami sangat apresiasi sekali Pak. Dalam diskusi ini sangat pengajian ini sangat merupakan kegiatan yang sangat positif, karena sangat apresiasinya mungkin ke depannya kita bisa support ya Pak ya, meskipun kita ada keterbatasan dalam ruang bertemu, tapi mudah-mudahan dengan media ini, dengan dengan situasi ini kita tetap bisa berkomunikasi, menjalankan apa yang menjadi kegiatan kita tanpa terhambat oleh adanya hal-hal yang dipengaruhi oleh dampak pandemi. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Kedepannya saya sangat berterima kasih sekali telah diundang dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin untuk berbagai kegiatan ke depan selanjutnya yang lebih ditingkatkan untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya Pak dengan DPD ini. Terima kasih Pak. Mungkin itu sekedar ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu. Insya Allah bulan depan kita akan mengadakan pengajian se-Bandung Raya. Kalau ini Kota Bandung aja. Kalau se-Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, Insya Allah minggu depan, bulan depan minggu kedua Bu. Insya Allah saya undang lagi Bu ya. Ini Pak, saya senang dengan ISMI, mudah-mudahan menjadi bagian yang nanti mensosialisasikan juga program AKB-nya dengan pelaksananya tetap ini Pak, dengan sosialisasi AKB juga dimasukkan di sana. Boleh Bu. Dengan protokoler kesehatannya Pak ya. Karena emang tidak bisa dipastikan bahwa pandemi ini sampai kapan, dan ini Bapak udah sangat positif sekali ya, bahwa pandemi itu tidak menyurutkan apa yang menjadi berkegiatan kita dengan masyarakat, tapi dengan catatan tetap protokoler kesehatannya ya dilaksanakan. Gitu. Iya Bu. Kalau ini Bu, kalau ya, Pak, ya Bu sama-sama. Kalau ini Bu, saya di rumah sendiri, kemudian yang pembawa acara juga di rumah, cuma ada beberapa orang yang di sekretariat. Nah, sekretariat kita Jalan Cicendo, Gang Pajiping nomor 14/20. Ada beberapa orang aja di sana kan. Jadi saya harapkan ke teman-teman tadi tetap menjaga protokol kesehatan. Begitu Bu. Ya. Ini Pak, maaf ini juga kan karena ini di rumah ya, tidak ini. Tapi kan ke depannya juga kita juga harus kalau ada nanti rencana kan secara tidak secara virtual juga kan bisa kita dari mulai sekarang ada penyelenggaraan di masjid tapi dengan virtual kesehatan, dengan protokol kesehatan kan itu juga bisa jadi dari sini mulainya Pak gitulah. Ininya kita menyampaikannya gitu kan, ada saatnya kita juga harus bertatap muka ya Pak ya. Iya. Kalau tidak bisa bertatap muka dilakukan dengan virtual ya, karena mungkin dengan virtual juga nanti ada hambatan komunikasi dengan kuota ya. Nah mungkin tapi ada saatnya juga kita ingin bertemu bertatap muka yaitu, tapi kita sudah mulai perencanaan ke itunya Pak, protokoler gitu. Itu
Pak. Oh iya Mungkin Pak, terima Bu. kasih Pak. Saya sangat Iya, Bu. apresiasi Oh sekali ini ini Pak. perlu juga Iya. saya sampaikan, ini kita ada pengajian ITMI itu ada bulanan, juga ada mingguan. Kalau mingguan udah 1 bulan lebih ini kita sudah ada juga. Kalau mingguan itu Iya. langsung bertemu beberapa orang, tapi itu sifatnya Nah, apa ya? Tetap kita jaga protokol kesehatan. Ini karena se-Bandung iya. Raya, Ya saya percaya. di Kota Bandung terpaksa kita adakan ini virtual seperti ini, Bu. Iya siap Pak. Terima kasih Pak. Iya kembali Bu, saya yang lebih terima kasih Ibu bersedia datang, meskipun saya Bu Dewi mungkin beliau tidak bisa, juga Bu Ya. Eli yang dari provinsi juga dinas sosial, saya undang, mungkin beliau ada kesibukannya. Terima kasih Ya. Bu, salam ke Mangga, keluarga Bu. mangga Pak, nuhun Pak. Ya. Enggak. Ya, Iya, Wan. terima kasih Silakan tutup. kepada terima kasih kepada Ibu Siti dari Gubernur Jawa Barat yang telah menyampaikan respon positifnya. Jazakallah khairan kasiran Ibu. Baik, pengajian Tutup dengan bulanan DPD IPMI Kota Bandung. Amin Pak, amin. Ya, jika masih ada yang bertanya, udah cukup Bang, tutup aja ada dengan ya, doa. sudah saja ya. Tutup dengan doa aja. Baik. Kalau Silakan, sudah, Pak Ustadz. terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di sekretariat di Cicendo, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, dan terima kasih juga untuk Radio Jam Bicara. Kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kita tetap dalam kesehatan. Amin. Baik, pengajian ini akan kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Baik, terima kasih rekan-rekan yang di DPD. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat teman-teman yang di meeting room. Barangkali mau say hello dulu yang di meeting room, silahkan sebelum tutup roomnya. Silahkan. Mau say hello dulu kepada sekretariat, boleh di unmute. Saya tunggu 5 menit ya. Setelah itu saya tutup. Oh ya. Masih ada Pak Budi. Masih ada Bu Sri, masih ada Galaxy A10 nih. Pak Heri di sini ada Bu Yuni, ada Bu Sumi, ada Ilham Holid, ada Wati Nur, ada Pak Yudi, ada Pak Unan, ada Pak Salih. Banyak termasuk tetangga juga ikut di sini Pak Romani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ria. Iya, Teh Ria tuh. Ria juga hadir. Ini ada Pak Sulaiman Husen. Pak Sulaiman IPMI Bandung Barat ya? Ya, ikut menyimak. IPMI yang lain ada nggak itu? Nggak ada, Pak. IPMI Kabupaten tadi Pak Ko ya? Asep Kosasi, Kabupaten Bandung. Oke, ada Pak Budi dari PP, silakan mau menyapa barangkali. Betul. Pengurus pusat. Baik, kita tutup saja ya meeting room-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.